Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, salam kenal ya. Di video kali ini agak berbeda, aku di alam terbuka yang pemandangannya bagus banget. Nah, kali ini aku akan bahas untuk tips pemulihan asam lambung dari pola pikir. Teman-teman, aku pernah mendengar sharing dari Dr. Andri Psikosomatik di Instagram beliau. Beliau mengungkapkan bahwa lambung dan otak itu ketika masih jadi embrio, mereka adalah satu bagian yang sama. Ketika perkembangannya menjadi janin, yang satu menjadi otak, yang satu menjadi lambung. Itulah kenapa ada hubungan yang namanya brain gut axis. Brain gut axis inilah yang membuat otak dan lambung itu saling berkaitan. Ketika kita stres, maka lambung kita akan terganggu. Ketika lambung kita bermasalah, sebaliknya kita akan bisa menjadi stres. Nah, pertanyaannya, mana dulu nih yang harus diberesin? Lambungnya dulu atau pola pikirnya dulu? Kalau dari pengalaman aku, yang aku beresin adalah lambungnya dulu sambil memperbaiki pola pikirnya. Di video aku sebelumnya, aku sudah bahas ya bagaimana memperbaiki lambung yang bermasalah dengan pola makan dan pola hidup yang benar. Di video kali ini, aku akan bahas untuk memperbaiki pola pikirnya. Bagaimana sih cara mengelola pikiran kita? Yang pertama, mulailah dengan berpikir positif. Berpikir positif itu seperti apa sih? Teman-teman, jangan banyak merasa-rasa. Sensasi asam lambung itu yang berganti-ganti membuat kita suka merasa rasa. Misalnya, pengalaman aku ya, aku pernah merasakan sakit pinggang. Nah, aku berpikir waktu itu aku kena ginjal. Dan aku juga berpikir barangkali kandungan aku yang bermasalah. Sampai aku akhirnya ke dokter kandungan. Dan ternyata dicek dokter itu nggak ada apa-apa. Pernah juga di bagian dada sakit, nyeri, berpikirnya aku sakit jantung. Lalu aku ke dokter jantung. Terus lagi di bagian leher ada benjolan, berpikirnya aku sakit tumor. Jadi teman-teman, berpikirlah bahwa semua sensasi yang muncul itu adalah suatu kewajaran. Jadi harus kenali dulu nih sensasinya apa aja. Teman-teman pernah nggak ngerasa bahwa seolah-olah seperti mau mati? Aku pernah di posisi itu. Jadi pikiranku itu kayak takut mati, terus nanti kalau mati gimana, dan lain-lain. Hilangkan pikiran-pikiran negatif seperti itu dan mulailah berpikir bahwa GERD itu bukan penyakit yang berbahaya dan GERD bisa sembuh. Untuk bisa membiasakan diri berpikir positif, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif juga. Lalu yang kedua, kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Pengalamanku ketika mengelola pikiran waktu sakit asam lambung kemarin, aku menghindari berita-berita yang negatif. Kayak misalnya artis yang meninggal dunia karena sakit, kemudian artis yang meninggal karena kecelakaan, itu sangat mengganggu banget ke pikiran. Jadi aku sangat menghindarinya. Nah, aku ganti dengan mencari konten-konten yang positif. Konten-konten memasak, konten yang menghibur, konten yang memotivasi, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa membuat pikiranku menjadi lebih positif. Kemudian, untuk mengelola pikiran menjadi positif, ada beberapa hal yang aku hindari. Di antaranya, yang pertama, aku tidak mengikuti grup WhatsApp asam lambung GERD Anxiety yang isinya cuman ngeluh-ngeluh aja. Karena secara tidak langsung, kita itu kayak ikut ke bawah. Ketika orang lain mengeluh, kita kayak merasakan hal yang sama juga. Dari situ kita malah kayak tambah panik. Saranku teman-teman, bergabunglah dengan grup sosial media yang isinya adalah orang-orang yang membangun dan saling memotivasi. Kemudian yang kedua, berhenti membandingkan proses penyembuhan kita dengan penyembuhan orang lain.
Karena kondisi masing-masing orang itu berbeda-beda, tergantung psikis dan fisiknya masing-masing. Jadi mulai sekarang stop ya membandingkan prosesnya kita dengan prosesnya orang lain. Yang ketiga, berhenti searching-searching sensasi yang kita rasakan di Google. Karena pengalamanku sendiri, ketika aku searching-searching sensasi yang aku rasain di Google, itu malah ketemunya penyakit yang aneh-aneh. Dan itu malah memperparah kondisiku. Aku semakin kepikiran dan asam lambung malah jadi naik. Jadi teman-teman, mulai sekarang perbaiki pola pikirnya ya, mulai berpikir yang positif supaya pemulihan asam lambung juga lebih cepat terjadi. Ketika kita berpikir positif, maka yang akan datang ke kita itu juga hal-hal yang positif. Sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, maka yang negatif-negatif itu yang akan datang ke diri kita juga. Ketika pikiran negatif mulai muncul, kecemasan muncul, saran aku teman-teman, alihkanlah ke hal-hal yang positif. Bisa dengan melakukan hobinya kita, bisa dengan berolahraga, bisa melakukan kesibukan-kesibukan lain yang bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya kita. Memang butuh waktu, butuh proses ya yang gak gampang dan aku sendiri juga mengalaminya. Tapi percaya teman-teman bahwa GERD asam lambung ini bukan penyakit yang berbahaya. Ketika muncul sensasi, teman-teman anggap itu sebagai kewajaran. Sesuai pengalamanku sendiri, pola pikir yang benar bisa mempercepat pemulihan asam lambung. Sampai di sini ya sharing dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman boleh share video ini ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi.